Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Setiawati dengan NIM F1321050. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari data dan penggunaan SPSS untuk mencari linear regression prediction, linear regression hypothesis testing, logistic regression, dan machine learning stuff. Oke, di sini kita sudah memiliki data. Bisa kita lihat di sini ada data duration dan skor. Anggap saja ini adalah data atlet. Kayak atlet berolahraga dalam 1 jam dia mendapatkan skor 76. Ini 1 jam ini 69 hampir sama. Oke, di sini kita akan estimasi caranya menggunakan analisis regresi linier untuk memprediksi hasil-hasil yang ada di bawah ini. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita ke output. Kita akan menggunakan rumus ketik sama dengan kita ketik linies. Kalau keluar kayak ini bisa klik 2 kali. Oke. Nah, ini yang kita masukkan adalah skornya. Titik koma. Selanjutnya ada durasinya. Titik koma lagi, jangan lupa. Kita pilih true. Titik koma, kita pilih false. Tutup kurung. Enter. Oke, ini adalah hasilnya. Ini adalah coefficient of slope dan ini yang intercept. Ini bisa kita masukkan manual seperti ini. Atau kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Atau bisa seperti ini, kita blok datanya. Jika sudah, kita ke insert, lalu kita pilih chart, kita pilih yang scatter. Nah, kalau sudah seperti ini, terapkan, lalu kita klik titik biru ini, kita klik kanan, kita pilih add red line. Red line ini kita pilih linear. Nah, jangan lupa kita centang display acquisition on chart dan display R square-nya. Nah, kalau udah tercentang kayak gini, biasanya akan muncul nilainya ini, dan nilainya itu hampir sama dengan, atau memang harus sama dengan coefficient slope dan intercept ini. Jika sudah sama, berarti sudah benar. Kita akan ubah ini agar lebih mudah bedanya. Oke, sudah. Bisa kita lihat di sini rumusnya untuk mencari atau memprediksi hasil ini nanti. Oke, kita turunkan aja biar lebih mudah dibacanya. Kita perbesar. Nah, ini harus kita pastikan ya, nilai yang muncul itu harus sama dengan. Oke, sudah. Kita akan menuliskan rumusnya. Oke, Y di sini adalah skornya. Saya ingin mengetahui skornya, si Y ini. Dan duration ini adalah X-nya. Yang sudah kita ketahui. Oke, jika sudah, kita akan menuliskan rumusnya. Skor sama dengan, kita masukkan rumusnya, 5,2503 kita kalikan dengan si duration, kita tambahkan dengan 67,162 si hasil intercept tadi. Oke, kita bisa coba ya.
sama dengan 5,2 5,2503 kita kalikan dengan, anggap saja apa ya, kayak di sini kita kali dengan 4, kita tambahkan dengan 67,162. Oke, kita klik enter, hasilnya adalah 888. Oke, bisa kita lihat di sini yang kayak duration 4 jam hasilnya 94, duration 4 jam hasilnya 92, duration 4 jam hasilnya 90. Dan ini adalah duration 4 jam juga dengan hasil 88. Jadi ini adalah hasil yang paling maksimalnya, yang prediksi. Oke, selanjutnya kita akan ke sini. Kita akan menggunakan rumus yang seperti ini. Kita ketik sama dengan, nah ini tinggal di blok aja. Kita kalikan dengan durasi, lalu kita tambahkan dengan, jangan lupa ini dikunci agar nanti nggak berubah. Koefisien slope sama intervalnya dikunci. Oke, terus lalu enter. Oke, jika sudah tinggal kita drag aja ke bawah, nanti otomatis akan berubah sesuai dengan durasinya. Oke, kita decrease desimal supaya lebih mudah. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Nah, ini samakan dengan durasi 6 jam, hasilnya adalah, skornya adalah 99, seperti yang atas ini. Jadi tidak jauh berbeda, ini adalah prediksi terbaik dari linear regression-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menganalisis regresi linear berganda di Excel. Oke, di sini udah ada data, lalu kita ke data. Kita pilih data analyze yang ada di kanan ini. Nah, lalu kita pilih regression, kita klik OK. Jika sudah, kita input Y-range. Y-range-nya adalah keputusan pembelian, sedangkan X-range-nya adalah X1 sampai dengan X3. Oke, jika udah, karena kita memasukkan sampai atas, kita centang labelnya ini, output trainnya kita pilih new worksheet apply, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil ini. Cara kita menafsirkannya di sini adalah ada R square, tablo, supaya lebih mudah membacanya. Nah, semua data ini berhubungan secara simultan atau bersamaan, yaitu mengenai analisis berganda pengaruh tabel X terhadap keputusan pembelian tabel Y. Bisa kita lihat di tabel ini, regression ANOVA ini. Nah, kita juga bisa lihat kalau ingin lihat hasilnya secara signifikan di p-value-nya ini, kita bisa ingin melihat secara terpisah, kayak pengaruh iklan radio berapa, digital marketing berapa, iklan koran berapa. Kita juga bisa melihat koefisiennya di sini apakah positif atau negatif. Jika positif berarti bagus, seperti kayak pengaruhnya naik, atau bisa kita simpulkan dengan tulisan dari sini. Kita bisa tulis seperti dari
R square menunjukkan dari nilai R square bukan nilai nilai sebesar 0,5705 atau 57,05%, yang artinya adalah bahwa variabel keputusan pembelian Y dipengaruhi dalam penelitian ini dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3 sebesar 57,0%, sedangkan 42,9% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Penelitian Nah, yang bawah ini juga bisa kita tulisin kayak gitu atau bisa kita baca langsung kayak dilihat dari tabel ANOVA yang ada di kiri ini didapatkan nilai signifikan F sebesar 0,46 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan ketika variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Oke, kalau yang bawah ini kita bisa baca satu-satu. Ini iklan radio. Variabel iklan radio memiliki nilai koefisien sebesar 0,197 dan nilai p-value-nya 0,6041 yang maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau iklan radio memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan yang digital marketing memiliki nilai koefisien sebesar 26,87
dan nilai p-value-nya adalah 0,007, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 2 atau X2 ini atau digital marketing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, yang terakhir ada iklan koran atau variabel X1 ini memiliki koefisien 1,599, sedangkan value-nya adalah 0,63, yaitu berarti memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Itu bisa kita tulis di kanannya tadi seperti atasnya ini. Kita baca secara langsung. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik di SPSS. Kita kembali ke sheet pertama tadi. Oke, datanya kita ubah ke number dulu. Jika sudah, kita copy. Lalu kita ke SPSS. Oke, jika sudah, kita paste datanya tadi. Nah, di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik. Pertama kita ke variable view dulu. Nah, kita beri name-nya ini kita rubah dulu. X1, X2, X3, ini adalah Y. Measure labelnya ini kita beri tulisan. Pertama adalah tadi apa? Iklan radio. Variabel 2-nya adalah digital marketing. Variabel ketiganya adalah iklan koran. Selanjutnya adalah Y-nya keputusan pemilihan. Oke, measure-nya kita ubah scale. Ini scale, ini juga scale. Oke, kita kembali ke data view. Kita pilih analyze, lalu kita pilih regression. Regression ini kita pilih linear. Nah, dependent ini variabel dependentnya adalah keputusan pemilihan. Kita masukkan variabel dependent. Independent ini kita masukkan X1 hingga X3. Oke, selanjutnya jika udah dimasukin, kita ke statistik. Nah, statistiknya jangan lupa kita centang collinearity, diagnostik, continue. Nah, kita plot selanjutnya. Y-nya ini adalah S receipt, kita masukkan. Sedangkan X-nya ini adalah spread, kita masukkan. Oke, jangan lupa kita centang histogram dan non-probability plotnya. Jika udah, kita klik continue. Kalau udah, kita save. Kita pilih unstandardized. Oke, jika udah, kita klik continue. Kalau udah lagi, kita klik OK.
Nah, kalau udah nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, ini merupakan hasil dari uji asumsi klasik. Nah, kalau kita ingin melakukan uji Kornogorov dan Smirnov, yang bisa kita lakukan adalah kita kembali lagi ke datanya tadi. SRES ini kita klik analyze, lalu kita pilih non parametric. Non parametric, kita pilih Legency dialog, lalu kita pilih one sample Kornogorov Smirnov. Yang kita masukkan adalah unstandardized. Kita masukkan, lalu klik OK. Oke, nanti kalau udah pasti akan muncul hasilnya ini. Oke, bisa kita lihat di sini hasilnya. Ini adalah hasil NPR test tadi atau sampel Kolmogorov Smirnov. Nah, bisa kita lihat di sini kalau datanya itu lebih besar dari 0,05, berarti terdistribusi secara tepat dan tidak terjadi gejala normalitas. Bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini juga hasilnya. R square-nya ini 0,560 berarti penjualan yang dipengaruhi oleh tiga variabel tadi ya, hasil penjualan. Kalau dari tabel ANOVA ini bisa kita lihat ya, pengaruhnya secara signifikan dari tiga ini. Cara berurutan, lebih tepatnya kita bisa melihat pengaruhnya secara berurutan. Variabel mana yang paling mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Nah, bisa kita lihat ini. Nah, kalau kita ingin lihat tadi yang signifikan secara terpisah atau parsial, bisa kita lihat di data koefisien ini. Nah, bisa kita lihat ini koefisiennya iklan radio 0,412, signifikannya 671, yang berarti hasilnya positif tetapi tidak signifikan. Sedangkan kalau digital marketing bisa kita lihat, nah, hasilnya juga positif, tidak negatif, tetapi hasilnya signifikan karena lebih dari kurang dari 0,05, sedangkan iklan koran ini positif juga tetapi lebih dari 0,5, jadinya tidak signifikan sama sekali. Seperti itu. Oke, ini menunjukkan bahwa uji asumsi klasik kita sudah benar atau sudah tepat. Oke, selanjutnya di sini ada data logistik regression. Kita akan membuka data ini dan SPSS secara bersamaan. Pertama-tama kita copy dulu data ini. Jika ingin langsung datanya, copy-nya tinggal ctrl shift
copy, lalu kita ke SPSS. Oke, datanya yang udah kita copy tadi kita paste di data view SPSS. Oke. Oke, kalau sudah kita paste, kita ke variable view, kita ubah namanya dulu. Yang pertama adalah subscriber, sesuai dengan data Excel tadi. Selanjutnya ada age, lalu ada income, pendapatan. Oke, desimalnya ini kita ubah menjadi 0 semua. Lalu value-nya ini yang subscriber kita ubah. Value pertama adalah 0. 0 itu untuk non-subscriber. Selanjutnya adalah 1. 1 itu untuk subscriber. Sudah kita oke. Nah, measure-nya ini kita ubah. Yang pertama itu subscriber ini kita ubah nominal. X-nya ini kita ubah scale maupun ini kita ubah scale. Oh ya, ini bukan subscriber tapi subscribe. Sudah subscribe. Jadi tinggal kita klik aja. Kita buat baru. Nol tadi non subscribe. Satu tadi subscribe. Oke. Ya sudah, kita kembali ke data view. Lalu kita ke data view dan analyze, kita pilih yang regression, lalu kita pilih yang binary. Nah, variable dependent-nya ini adalah subscriber, sedangkan coverage-nya adalah age dan income. Oke, jika udah kita save. Nah, probability-nya jangan lupa dicentang dan group member-nya juga. Group members ini kita centang. Kalau kita pilih continue, selanjutnya kita ke option classification code, kita centang, customer loan show goodness of kita centang, cash with kita centang, correlation kita centang, interaction centang, shield kita centang juga. Oke, terus selanjutnya continue. Oke. Jika sudah, nanti akan keluar hasilnya ini. Bisa kita lihat di sini hasilnya. Data dari logistic regression. Di sini bisa kita lihat kalau datanya tuh udah bagus ya, bagus. Dari sini kita bisa lihat totalnya adalah 407. Dependent variable-nya tadi non subscriber 0, subscriber 1. Lalu
Bisa kita lihat model summary-nya di sini. R-square-nya di sini lumayan kecil ya, yaitu 0,124 ini, tapi tidak masalah karena tidak terlalu berpengaruh. Nah, yang selanjutnya adalah Hosmer-Lamb-Chow-nya ini 0,202, data yang kita gunakan berarti sudah cocok. Oke. Selanjutnya classification table-nya ini overall percentage-nya adalah 66,3%. Tingkat akurasinya berarti sudah cukup bagus. Nah, lalu yang variable in the acquisition-nya ini bisa kita lihat di sini age mempunyai pengaruh signifikan 0,001, berarti lebih rendah dari 0,05, berarti memang memiliki pengaruh yang signifikan. Berarti di situ usia tuh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap subscriber kayak gitu. Tingkat subscribe seseorang seperti itu. Nah, selanjutnya ada income atau pendapatan, bisa kita lihat di sini signifikannya 0,00, berarti lebih rendah juga dari 0,05. Berarti di sini termasuknya signifikan ya. Berarti semakin besar income pelanggan itu juga mempengaruhi pelanggan untuk berlangganan. Oke, sudah. Oke, selanjutnya di sini ada data dari machine learning. Bisa kita lihat di sini. Oke, kita ke variable view. Oke, bisa dilihat di sini ada data 9 variabel 1 sampai 8 merupakan variabel independen, sedangkan 9 adalah variabel dependent atau terikat yang nanti akan kita prediksi, yaitu performa. Nah, bisa kita lihat 1 sampai 8 itu ada IQ, gender, teliti, personality, pengalaman kerja, gelar, matematika, Aldi Taher. Nah, performa ini nanti yang akan kita prediksi yaitu skor kinerja kerja karyawan. Nah, lebih tepatnya kita akan melihat skor kinerja calon karyawan baru kita. Sini ada 15 orang yang masih kosong datanya. Nah, kita akan memprediksi skor performa kinerja mereka dengan menggunakan data-data ini. Data 100 karyawan yang sudah ada. Bisa kita lihat di sini dulu tadi, kembali kita lihat EQ tadi value-nya ini, gender value-nya adalah 0 artinya male, 1 artinya female, teliti bisa kita lihat 1 itu artinya kurang teliti, 8 itu sangat teliti. Nah, personality bisa kita lihat 1 itu sangat pesimistik, sedangkan 10 sangat optimistik. Selanjutnya gelar di sini 0 artinya tidak memiliki gelar, 1 artinya memiliki gelar. Matematika di sini artinya 0 adalah tidak bisa menyelesaikan soal matematika, 1 artinya bisa menyelesaikan soal matematika. Aldi Taher di sini 0 artinya apakah dia fans Aldi Taher, apakah dia bukan fans Aldi Taher. Yang di sini performanya bisa kita lihat dari 1 sampai 10. 1 paling rendah, 10 yang paling tinggi. Oke, fungsinya ini nanti akhirnya untuk memprediksi calon karyawan mana yang memiliki performa paling tinggi berdasarkan 100 karyawan yang sebelumnya. Oke, caranya kita akan ke analyze. Kita pilih neural network.
kita pilih multi-layer perception. Di sini ada dua, radial dan multi-layer. Alasan kita memilih multi-layer karena memang paling banyak digunakan, ideal, dan juga stabil ya. Oke, dependent variabelnya tadi adalah skor kinerja, performa, variabel terikat yang akan kita prediksi. Nah, covariate-nya ini adalah 8 variabel independen tadi. Faktornya kita kosongin. Kita masukkan 8 variabel ini, covariate. Kita buka aja dengan cara kontrol. Oke, jika sudah kita cek partition. Partitionnya ini adalah tes yang udah dilalui 100 karyawan sebelumnya, yaitu ada training 70%, tes tertulis secara 30%, seperti itu. Arsitek kita abaikan, training kita abaikan, output ini jangan lupa kita centang independent variable important. Di sini independent variable important ini fungsinya untuk mengetahui mana yang paling penting dari 8 variabel tadi. Save, jangan lupa kita klik save predictive value for each dependent variable. Selanjutnya export, udah kita ke option lalu kita klik OK. Nah, nanti akan keluar hasilnya ini. Oke, bisa kita lihat di sini sampelnya training tadi adalah 70%, testing adalah 30%. Nah, valid ini 100 ini adalah 100 karyawan sebelumnya, exclude adalah calon 15 karyawan baru, totalnya adalah 115 di sini. Oke, network information di sini adalah independent variable tadi ada 1 sampai 8 dari intelligent client atau IQ sampai dengan Vance Aldi Taher. Nah, di sini ada 3 layer, bisa kita lihat. Layer pertama adalah independent variable tadi. Nah, yang tengah ini adalah hipotesisnya, sedangkan yang kanan ini, layer ketiga, adalah hasil performanya. Oke, selanjutnya kita ke model summary. Nah, di sini kita bisa melihat bagian prediction-nya, percent incorrect prediction-nya. Nah, bisa kita lihat di sini, prediksinya masih memiliki kesalahan sebanyak 34,3%, yang mana itu masih besar ya. Nah, di testingnya juga memiliki kesalahan 53,3%, berarti memang memiliki kesalahan yang cukup besar, atau berarti datanya masih kurang valid atau kurang tepat akurasinya. Nah, bisa kita lihat ini independent variable tadi yang paling penting, bisa kita lihat di sini. Pertama, IQ yang paling penting sampai dengan 100%. Gender ini tidak penting ya, entah itu cowok atau cewek, tidak penting. Nah, ketelitian di sini juga tidak penting. Optimistic personality juga tidak, 0,14. Pengalaman kerja juga tidak. Memiliki gelar akademik. Pengalaman kerja ini penting ya, bisa kita 81% atau 0,237. Nah, memiliki gelar akademik ini tidak penting. Sukses menyelesaikan soal matematika ini tidak penting. Vance Aldi Taher ini juga tidak penting. Bisa kita lihat di bawah ini, IQ dan pengalaman kerja memiliki presentase paling tinggi. Oke, karena tadi di model summary-nya ini presentasi produksinya masih belum tepat atau kurang tepat, kita kembali ke data yang sebelumnya tadi. Nah, bisa kita lihat di sini, padahal performa AS ini adalah data baru yang kita dapatkan dari melakukan neutral network tadi.
Nah, bisa kita lihat performa aslinya 10, tapi hasilnya di sini adalah 9. 10, 9. Karena memang tadi masih memiliki kesalahan sebesar 34% dan 50%. Jadi memang masih belum tepat. Oke, jadi kita akan melakukan prediksi kembali, yaitu dengan data baru. Dengan cara ini kita hapus dulu, kita clear. Kita akan melakukan prediksi ulang untuk melihat presentasi kesalahan yang cukup sedikit, dengan kita akan menghapus beberapa variabel yang kurang penting. Kita ke neural network tadi, kita pilih multi layer perception. Oke, kita cek variabel. Nah, variabel yang kurang penting ini akan kita keluarkan seperti intelligent IQ ini penting, gender ini tidak terlalu penting, ketelitian juga tidak terlalu penting, optimistik juga tidak terlalu penting, pengalaman kerja ini penting, memiliki gelar akademik juga tidak penting, sukses menyelesaikan soal matematika juga tidak penting, fans Aldi Tahir juga tidak penting. Oke, kita cek partitionnya seperti tadi sama arsitek training, outputnya udah tercentang juga, save-nya, save predictive value-nya juga sudah, export option, tinggal kita klik OK. Oke, jika udah kita akan mendapatkan hasil ini. Bisa kita lihat hasilnya di sini. Multi-layer perception-nya adalah sampel trainingnya tadi 76%, testingnya 24%, validnya 100%, execute calon karyawan yang akan kita analisis adalah 15, totalnya jadi 115. Nah, network information-nya ini jadinya ada 2, covariate-nya cuma intelligent IQ atau IQ dan pengalaman kerja. Oke, selanjutnya kita lihat model summary-nya. Kita lihat persen Queen correct prediction-nya. Ternyata kesalahannya hanya sebesar 19%. Dan persentase incorrect prediction yang satunya adalah 25%. Nah, bisa kita lihat di sini data ini memiliki akurasi yang cukup baik ya, karena di bawah 30%. Oke, selanjutnya kita cek independent variable important. Bisa kita lihat IQ memang memiliki IQ memang masih yang paling penting dalam kita menganalisis performa karyawan. Oke, jika udah kita kembali ke data tadi, kita lihat hasil prediksinya. Oke, bisa kita lihat di sini hasil prediksinya sudah sama ya, 10. Performanya 10, hasil prediksinya juga 10. Performa 9, hasil prediksi juga 9. Oke, jika sudah kita cek yang calon 15 karyawan baru kita tadi. Nah, di sini karyawan 101 bisa kita lihat performanya 1, karyawan 105 mempunyai performa 4. Nah, kalau kita perusahaan dan kita mau mencari calon karyawan, tentunya kita akan memilih yang calon nomor 114 dan 115 karena mereka memiliki prediksi 10 untuk karyawannya. Karena prediksi yang atasnya sudah tepat, berarti kemungkinan prediksi yang bawah juga sudah tepat. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.